Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang kerajinan tangan atau handicraft. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kerajinan tangan. Pengertian kerajinan yang pertama yaitu menurut Kusnadi, kerajinan adalah kata harfiahnya yang dilahirkan oleh sifat rajin manusia. Dikatakan pula bahwa titik berat penghasilan atau pembuatan kerajinan bukan dikarenakan oleh sifat rajin atau lawan dari sifat malas, tetapi lahir dari sifat terampil seseorang dalam menghasilkan suatu produk kerajinan. Pengertian kedua, kerajinan menurut Suprapto. Kerajinan adalah keterampilan tangan yang menghasilkan barang-barang bermutu seni yang dalam prosesnya dibuat dengan rasa keindahan dan dengan ide-ide yang murni, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, mempunyai bentuk yang indah, dan juga menarik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kerajinan tangan adalah wujud dari barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan seperti tikar, anyaman, dan sebagainya. Dalam proses pembuatannya, ahli dalam bidang ini Suprapto menegaskan kerajinan adalah dibuat dengan rasa keindahan dan ide-ide murni, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, mempunyai bentuk yang indah, dan juga menarik. Jadi kesimpulannya, kerajinan tangan adalah keterampilan tangan yang menghasilkan wujud dari barang yang bernilai seni, keindahan, dan menarik yang dapat memiliki nilai jual pula di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu kerajinan tangan apa yang paling menarik. Saat ini banyak kerajinan tangan yang mudah dibuat, bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan pun sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Pemanfaatan barang bekas di tangan yang tepat, tentu barang bekas tersebut bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Bukan hanya barang bekas saja, tetapi juga bisa memanfaatkan bahan-bahan lainnya untuk membuat kerajinan tangan yang unik dan berguna. Berikut contohnya yang pertama, yaitu adalah rajut. Kerajinan rajut merupakan salah satu jenis kerajinan tangan yang memiliki nilai jual cukup tinggi karena pembuatannya yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Kerajinan rajut ini biasanya dibuat menggunakan benang wol dan dibentuk menjadi berbagai karakter ataupun dibuat menjadi baju, tas, dan sebagainya. Yang kedua ada buket bunga, yang ketiga ada buket snack, yang keempat ada figura dari stik es krim, yang kelima ada kotak penyimpanan dari kardus, yang keenam ada pot bunga dari botol bekas, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada ukiran kayu. Kayu Indonesia tumbuh di negara tropis yang membuatnya cenderung lebih kuat dan tahan lama. Salah satu kota terkenal sebagai pusat produksi ukiran kayu terbaik adalah Jepara. Di sana banyak ditemukan ukiran kayu dalam bentuk patung, relief, kaligrafi, dan sebagainya yang sudah go internasional hingga ke Eropa. Yang ketiga ada kerajinan batu dan logam. Kerajinan batu mulia ini memang memiliki tampilan yang sangat cantik dan menawan. Oleh karena itu, batu mulia ini dijadikan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan di dunia. Sebab kerajinan tersebut sempat menjadi perbincangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat ada kerajinan kayu. Bagi milenial mungkin bukan hal yang mengherankan, sebab belakangan ini banyak hadir merek jam tangan yang dibuat menggunakan bahan dasar kayu. Sebab dengan hadirnya jam tangan dengan kolaborasi seni, kreativitas, dan pola pikir ekologi memberikan kesan elegan ketika digunakan. Yang kelima ada wayang. Minat wisatawan luar negeri terhadap kerajinan satu ini membuat produksi wayang semakin hari semakin meningkat. Jika dahulu wayang lebih banyak digunakan untuk pertunjukan, namun seiring perkembangan zaman, wayang juga digunakan sebagai hiasan untuk memperindah dekorasi rumah karena dinilai memiliki bentuk unik dan nilai seni yang tinggi. Kerajinan tangan yang keenam yaitu ada keramik. Sebenarnya keramik bukanlah kerajinan asli Indonesia, tetapi meski begitu keramik buatan Indonesia juga tidak kalah bagus dari negara lainnya dan memiliki angka peminatan yang cukup tinggi. Bahkan menariknya, Tiongkok selaku negara penghasil keramik juga tertarik dengan keramik buatan Indonesia. Tidak hanya itu, usaha keramik Indonesia pun sudah diakui dan sangat terkenal di negara-negara Eropa. Yang ketujuh ada kerajinan kulit kerang.
Bentuk dari kerajinan kerang sendiri ada banyak sekali, mulai dari hiasan kulit kerang, pernak-pernik hasil laut, maupun fosil kerang laut. Semua kerajinan kulit kerang tersebut rata-rata dibanderol dengan harga yang sangat fantastis. Adapun beberapa masyarakat luar negeri yang sangat tertarik dengan kerajinan kulit kerang ini, yaitu Jerman, Tiongkok, Korea, Belanda, dan Jepang. Kerajinan tangan yang kedelapan yaitu lukisan tenun. Lukisan tenun menggunakan potongan-potongan kain tenun sebagai bahan utama pembuatan lukisan. Karena pada dasarnya lukisan tenun atau yang kerap disebut kolase ini merupakan karya seni yang memadukan seni foto kolase dengan pertenunan. Uniknya, kerajinan yang dimiliki Indonesia satu ini membuatnya berhasil menembus pasar Malaysia, Beijing, dan Shanghai. Dan yang terakhir yaitu anyaman bambu. Saat ini pun banyak produk-produk yang terbuat dari anyaman bambu. Karena beberapa aksesoris rumah pun ternyata banyak dibuat dari anyaman bambu. Hal tersebut dikarenakan produk-produk yang terbuat dari anyaman bambu umumnya lebih kuat dan tahan lama. Tidak hanya itu, ternyata juga memiliki bentuk yang unik dan berkarakter. Untuk materi selanjutnya yaitu kerajinan tangan apa yang dapat dijual pada pasar global. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali kerajinan unik yang sangat terkenal. Faktanya, kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri ada sangat banyak. Berikut contohnya. Yang pertama, ada kain batik. Popularitas kain batik Indonesia di mata dunia sudah tidak diragukan lagi, sebab pada beberapa kesempatan kain batik Indonesia kerap digunakan oleh orang-orang penting di sejumlah negara. Populernya kain batik di luar negeri karena batik memiliki beragam warna serta motif yang unik dan berkarakter sesuai dengan ciri khas daerah asli pembuatan kain batik tersebut. Yang ketiga, proses perancangan produk kerajinan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, melakukan pencarian ide serta produk. Yang kedua, melakukan evaluasi dari berbagai macam bentuk ide yang muncul. Yang ketiga, melakukan pembuatan prototipe produk yang akan dibuat. Yang keempat, melakukan penentuan desain akhir yang akan digunakan. Yang kelima, memasarkan produk kerajinan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang strategi memenangkan persaingan usaha kerajinan tangan. Yang pertama yaitu kerajinan tangan harus memiliki sebuah brand. Brand sangat penting karena merupakan ciri atau citra atau tanda yang membedakan dan memudahkan untuk mengidentifikasi antara produk satu dengan produk yang lain. Adanya brand bisa menarik semakin banyak pembeli dan memudahkan untuk membeli kembali produk di lain waktu. Selanjutnya yang kedua, ciri khas. Karena kerajinan tangan adalah untuk buah tangan atau oleh-oleh, maka sebaiknya menciptakan ciri khas produk tersebut sesuai dengan daerah atau berhubungan dengan potensi di daerah. Misal di Tulungagung merupakan kota marmer, maka ada suatu daerah di mana tempat pembuatan kerajinan tangan dari batu marmer. Yang ketiga, smooth produk. Upaya ini berguna untuk menciptakan produk unggulan yang tidak kalah dengan pengerjaan mesin. Banyak perajin yang melalaikan hal ini dan menimbulkan produk terkesan tidak rapi dan tidak bagus akibat pembuatan terlalu tergesa-gesa. Yang keempat, menggencarkan promosi. Promosi bertujuan untuk membuat produk tersebut terlihat dan diperhatikan oleh setiap calon pembeli. Promosi merupakan agenda penjemputan para pembeli dengan menjelaskan kelebihan kualitas produk tersebut. Yang terakhir, inovasi. Inovasi berupa produk harus selalu melakukan update terhadap perkembangan zaman untuk mengimbangi persaingan pasar. Inovasi ini meliputi perbaikan produk dari segi proses, hasil input dan output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.